Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu yang saya beri judul besarnya adalah trik perpuluhan penerima dan penikmat zaman now. Bapak Ibu, video ini saya buat untuk meluruskan video yang saya terima dari sahabat yang diupload di TikTok mengenai perpuluhan dari seorang pendeta yang saya tidak mengenal, ya. Nanti videonya kita bisa tonton bersama-sama. Dari video saya ini judul besar trik perpuluhan penerima dan penikmat zaman now, ada 3 video, ya. Yang pertama, video yang sekarang ini judul kecilnya bohong publik demi hidup kaya. Kemudian video yang kedua, tafsir yang benar dari Maleakhi 3 ayat 10. Dan video yang ketiga, Tuhan mengutuk bangsa Israel dan para imam melalui Maleakhi 3 ayat 10. Bapak Ibu, kita awali lebih dulu ya. Lewat Amsal 28 ayat yang ke-6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Bapak Ibu, lebih baik kita miskin tapi jujur ya daripada orang kaya yang jalannya berliku-liku. Bapak Ibu, ada begitu banyak para pendeta, sahabat saya yang menerima, menikmati persepuluhan bersama keluarganya, suka menampilkan diri seakan-akan mereka adalah orang yang setia dengan firman Tuhan, dengan tekad mengembalikan uang milik Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang mau setia, harusnya mulai mempelajari isi Alkitab tentang persepuluhan yang benar yang seperti apa. Karena di dalam persepuluhan itu melibatkan 2 pribadi dari suku Lewi. Yang pertama, Harun dan anak-anaknya yang juga suku Lewi yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi imam turun-temurun. Tetapi suku Lewi yang lain yang jumlahnya sangat banyak ya dibandingkan keluarga Harun. Karena yang boleh jadi imam cuma Harun, anak laki-lakinya, cucunya laki-laki, cicitnya laki-laki dan seterusnya. Ya, jumlahnya nggak banyak ya. Itu ditabiskan oleh Tuhan menjadi imam turun-temurun. Suku Lewi yang lain yang tidak boleh jadi imam, tetapi jadi penata layanan dan yang harus melayani Harun dan anak-anaknya di kemah pertemuan. Ya, di kemah pertemuan mereka itulah yang berhak atas persepuluhan. Bapak Ibu, sebelum saya menunjukkan, meluruskan video daripada pendeta yang mengunggah di TikTok, ya, sebelum saya menyampaikan firman-Nya, kita menyaksikan lebih dulu video yang saat ini sedang beredar, sedang tayang di TikTok. Ini videonya. Yang namanya perpuluhan itu bukan untuk diperdebatkan. Perpuluhan itu untuk saya dan saudara lakukan dengan hati yang taat dan penuh dengan kasih kepada Tuhan. Ingat ya, hidup teman-teman dan saya ini sudah diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam ekonomi dan keuangan. Saudara dan saya sudah dipercayakan
diberikan berkat oleh Tuhan. Ingat, tadinya kita adalah pengangguran, tadinya kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Dan ketika saudara dan saya sudah mulai diberkati oleh Tuhan, dipercayakan gaji yang besar, dipercayakan pendapatan yang luar biasa, sampai ekonomi keuangan kita berkelimpahan, Tuhan gak minta yang lain. Tuhan melalui firman-Nya hanya berkata, kembalikanlah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Saudara tidak bisa memberi perpuluhan dengan alibi, saya memberi perpuluhan untuk orang tua saya, untuk menolong orang miskin, menolong pendeta-pendeta. Itu bukan perpuluhan, itu persembahan yang digerakkan oleh hati dan belas kasihan kita untuk hidup mereka yang kita kasihi. Tetapi perpuluhan sejatinya dikembalikan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan perpuluhan ini dikelola oleh para pelayan-pelayan Tuhan, di mana di dalamnya mungkin ada gembala, di dalamnya ada tim keuangan, dan lain sebagainya. Saudara, jangan mau terjebak dengan polemik teologi yang berkata perpuluhan sudah tidak berlaku, perpuluhan masih berlaku. Taatlah dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan mau saudara terseret dengan doktrin-doktrin gereja, apalagi pandangan teologi dari pendeta-pendeta yang gak jelas asal-usulnya. Saran saya, mari kita kembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Verona kembaliin perpuluhan gak? Saya dari semenjak diberkati Tuhan, berapapun itu nominalnya, sampai hari ini, saya selalu mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan di gereja di mana saya tertanam dan bertumbuh. Saya tidak pernah mengembalikan perpuluhan Tuhan dengan cara memberikannya kepada orang tua, kepada orang susah, kepada orang miskin. Itu bukan perpuluhan, itu persembahan belas kasih dan sukarela. Kalau perpuluhan adalah 10% itu miliknya Tuhan yang harus dikembalikan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ingat ya, tadinya saudara dan saya gak punya apa-apa, gak punya pendapatan apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Tuhan hanya minta 10% dari 100%. Tuhan hanya minta 10%. Kembalikanlah. Dan saudara, maaf untuk ngomong ini, jangan kita mencuri apa yang menjadi miliknya Tuhan. Perpuluhan itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Kalaupun ada oknum-oknum gereja atau pendeta atau gembala yang menggunakan perpuluhan dengan sembarangan, serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil atas mereka semua yang menyalahgunakan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Tugas kita, tugas saya dan saudara, kembalikan dengan taat, dengan kasih. Nanti lihat, firman-Nya pasti akan digenapi. Dia akan jauh lebih mempercayai dan memberkati hidup saudara dan saya dari apa yang kita minta dan kita doakan. Ingat, Tuhan hanya minta 10%. Jangan ada yang sok dan merasa rohani. Saya kalau kasih perpuluhan lebih dari 10%, 20%, 30%, bahkan hidup saya kasih. Nggak nyambung. Tuhan hanya minta 10%. Urusan 20%, 30%, 40% itu urusan hatimu dengan Tuhan. Yang Tuhan minta dari saya dan saudara, kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Jangan belajar jadi pencuri yang mencuri dan mengambil haknya Tuhan. Sampai hari ini saya mengembalikan perpuluhan. Dan saya berdoa untuk setiap perpuluhan yang saya kembalikan, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah video dari seorang pendeta yang saya tidak mengenal, ya. Tetapi ketika saya dengarkan, saya bisa menyimpulkan, ya, ketaatan seperti apa yang dimaksud oleh beliaunya tadi. Nampak sekali menurut saya beliau kurang memahami isi Alkitab, khususnya mengenai topik persepuluhan. Oleh karena itu, saya menyediakan hati. Jika saya diundang
ya untuk berdiskusi dengan seluruh pendeta se-Indonesia, penerima, penikmat persepuluhan bersama keluarganya. Saya akan berangkat. Saya akan menyediakan waktu, sebab ketika saya diundang untuk berdiskusi, saya ini disambut sebagai seorang sahabat yang akan bersama-sama mencari tentang kebenaran firman Allah, khususnya tentang persepuluhan. Berbeda jika saya ditantang berdebat. Nah, konotasinya negatif sekali. Seakan-akan kita berseberangan. Kita sama-sama pelayan Tuhan, pastilah kita tetap bersaudara untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah lewat kesempatan ini, melalui video saya lebih dulu, dari 3 video yang nanti bisa dipakai untuk pelajaran kita bersama-sama. Yang video sekarang judulnya adalah Bohong Publik Demi Hidup Kaya. Kita akan memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 18, Bilangan pasal 18, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Harun. Nah, ini firman untuk Harun. Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Untuk Harun. Ayat 21, ini firman Tuhan untuk Bani Lewi, untuk suku Lewi. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku, Tuhan, berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Bapak Ibu, ada 2 firman yang ditujukan kepada Harun dan kepada suku Lewi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Harun bukan suku Lewi? Harun adalah suku Lewi, tetapi dia adalah yang istimewa. Mengapa? Karena Harun dan anak-anaknya di dalam Keluaran 40. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Keluaran pasal 40 ayatnya ke-13 sampai 15. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Ini Tuhan bilang sama Musa. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, Harun adalah suku Lewi, tetapi Tuhan berkenan menabiskan, menentukan Harun dan anak-anaknya itu selama-lamanya menjadi imam Tuhan turun-temurun. Nah, yang boleh jadi imam adalah Harun, anak laki-lakinya, cucu laki-laki, cicit laki-laki, semua dari keturunan laki-laki Harun. Jumlahnya enggak banyak. Nah, Bapak Ibu, kemudian muncul tadi dalam bilangan tadi, ayat 18 tadi, ya, ada sebutan Bani Lewi atau suku Lewi. Ternyata itu adalah suku Lewi yang lain di luar Harun dan anak-anaknya, ya.
satu suku, tapi bukan keluarga Harun, ya. Itu jumlahnya banyak. Ini tidak boleh menjadi imam, tidak boleh jadi pendeta, tetapi sebagai penata layanan, ya, penata layanan yang harus diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya, membantu Harun dan anak-anaknya. Disebut suku Lewi, ya. Dan suku Lewi inilah yang oleh Tuhan, yang jumlahnya banyak ini tadi, diberikan semua persepuluhan dari Israel itu untuk mereka. Itu untuk mereka. Ya, jadi 100% adalah haknya suku Lewi yang penata layanan. Ya, yang penata layanan. Bapak Ibu, Anda pasti akan bertanya, terus Harun dan anak-anaknya dapat apa? Tadi kan kita belum baca semua, ya. Belum baca semua. Baru baca ayat 20, 21 dari bilangan 18. Sekarang kita loncat lebih dulu. Apakah betul suku Lewi tadi adalah kelompok suku Lewi ini tadi harus melayani Harun dan anak-anaknya di kemah pertemuan. Kemudian karena mereka melayani di kemah pertemuan, mereka berhak diberi oleh Tuhan persepuluhan seluruhnya dari bangsa Israel. Bapak Ibu, kita loncat lebih dulu ya ke Bilangan pasal 3 ayat 5 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun. Nah, ada dua kan? Suku Lewi dan Imam Harun. Ya, suku Lewi itu sebutan. Untuk apa? Kelompok yang besar yang bisanya cuma jadi penata layanan. Ya, supaya mereka melayani dia. Dianya kecil, artinya melayani Harun. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Itulah ya tugas daripada suku Lewi. Diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk melayani Harun dan anak-anaknya. Membantu pekerjaan di kemah pertemuan. Nah, untuk itulah ya penata layanan ini diberikan persepuluhan. Semua persepuluhan bangsa Israel oleh Tuhan diberikan kepada suku Lewi. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang kembali ya kepada bilangan 18 ya. Saya bacakan mulai ayat 21 ya sampai 28. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Klop dengan bilangan pasal 3 ayat 5 sampai 10 tadi. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Nah, klop ya tadi. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu
turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Perhatikan ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi. Ya, orang Lewi yang penata layanan, yang bukan imam, bukan pendeta, sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu, tentunya Anda mulai berpikir, kalau dengan demikian Harun dan anak-anaknya, imam atau pendeta dapat apa? Nah, kita lanjutkan ayat 25. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi yang penata layanan dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka kalau kamu terima persepuluhan, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Kalau kamu terima misalkan 100 juta persepuluhan, maka suku Lewi, Bani Lewi, penata layanan harus mempersembahkan 10% dari yang 100 juta kepada Tuhan. Ayat 27, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Bapak Ibu, pertanyaan Anda terjawab. Kalau dengan demikian, pendeta dan imam atau imam Harun dan anak-anaknya dapat apa? Kalau persepuluhan ternyata untuk suku Lewi yang tidak bisa jadi imam, yang bukan pendeta, tetapi yang penata layanan yang jumlahnya lebih banyak daripada Harun dan keturunannya. Ternyata, Bapak Ibu, Harun dan anak-anaknya, imam atau pendeta, itu ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang sangat terhormat. Mereka duduk sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, suku Lewi diperintahkan, kalau kamu terima persepuluhan dari bangsa Israel, maka kamu harus mempersembahkan 1/10 dari persepuluhan itu kepada Tuhan sebagai persembahan khusus. Yang kamu berikan, yang diterimakan oleh Imam Harun. Berarti Harun sebagai wakil Allah tidak perlu narik persepuluhan. Tetapi dia menerima 10% dari total persepuluhan bangsa Israel yang dikumpulkan oleh suku Lewi yang penata layanan. Bapak Ibu, di awal tadi saya katakan, Bapak Pendeta yang ngomong di TikTok kurang mendalami tentang persepuluhan, sudah saya buktikan, ini salah. Ya, banyak pendeta bangga, kami membayar persepuluhan. Loh, salah dong. Ya, yang bayar persepuluhan itu adalah penata layanan. Ya, dari dia mengkolek jemaat, dia yang bayar. Ini terjadi zaman dulu loh, bukan sekarang ya. Zamannya Musa, ya, zamannya Musa. Saya cerita Alkitab ini berdasarkan waktunya kejadian zamannya Musa.
bukan zaman sekarang, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian salahnya lagi apa? Pendeta zaman sekarang, ya, kalau mau setia, kembali ke Alkitab. Yang narik bukan pendeta. Yang narik adalah pemain musik, ya, penjaga pintu gerbang, keamanan, WL, singer, ada di Nehemia. Persepuluhan itu tertulis bukan cuma di Maleaki, tetapi di Nehemia dan lain sebagainya itu pun ada, ya, Bapak Ibu, sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang memungut sesungguhnya kalau kamu mau taat harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat apa? Kamu kembali ke sana. Yang narik adalah penata layanan. 100% milik penata layanan. Tetapi penata layanan harus tunduk dengan perintah Tuhan. Kamu harus mempersembahkan 1/10 dari persepuluhan itu kepada Tuhan sebagai persembahan khusus yang harus kamu serahkan kepada Imam Harun. Bapak Ibu terjawab bahwa Imam Harun, ya, Imam Harun dan anak-anaknya, pendeta dan imam itu cuma menerima 10% dari total persepuluhan yang dikumpulkan oleh suku Lewi. Dan ini terjadi pada saat zamannya Musa, bukan zaman sekarang, ya. Zaman sekarang nanti tonton video saya yang kedua dan yang ketiga. Bapak Ibu, kemudian kita ingin lihat lagi, ya. Kalau hanya satu ayat mungkin Anda mulai ragu, ya. Benar nggak keterangannya Pak Roni ini tadi, ya? Karena biasanya beberapa ayat itu lebih meyakinkan. Tadi saya katakan ada di Nehemia. Coba sekarang kita buka di Nehemia, ya. Sama-sama di Perjanjian Lama. Nehemia pasal 10 ayat 38 dan 39. Seorang imam, yaitu anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu. Bila mereka, orang-orang Lewi, memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Bapak Ibu, saya ingin Anda menggarisbawahi, ya, kata akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Tolong digarisbawahi, dikasih keterangan sama dengan Maleaki 3 ayat yang ke-10. Ya, artinya bilik-bilik rumah Tuhan ke bilik-bilik rumah perbendaharaan, ya, itu artinya sama dengan yang ada di Maleaki 3 ayat 10, ya, yang sering dikutbahkan oleh pendeta termasuk yang di TikTok tadi. Kita ingin belajar setia mengembalikan uang milik Tuhan, ya. Coba kita lihat Maleaki 3 ayat 10, tayangkan Pak Fran. Itu bunyinya demikian, ya. Itu sama dengan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Nah, ini tadi. Jadi rumah perbendaharaan itu Anda bisa ketahui di Nehemia pasal 10 ayat 38, ya, dan 39 itu berupa seperti gudang, seperti kamar, ya, untuk menyimpan barang-barang makanan sebagai persembahan persepuluhan. Kan zaman dulu tidak berupa duit, tetapi dalam bentuk barang yang bisa dimakan.
Kita lanjutkan sekarang ayat 39. Nehemia 10:39. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus. Persembahan persepuluhan itu tadi. Daripada apa? Gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Disimpan di bilik-bilik tadi. Gudang atau kamar-kamar. Ada perkakas. Di situ ada perkakas. Perkakas tempat kudus. Ya, di bilik-bilik itu tadi. Juga pula para imam, imam itu juga tinggal di sekitar situ yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami, yaitu orang Israel dan suku Lewi, tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Artinya, di dalam rumah Allah, karena ada pelayan-pelayan yang tidak bekerja, maka persepuluhan yang berupa bahan makanan tadi harus dibawa ke sana supaya ada makanan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini jelas ya bahwa yang memungut bukan imam, bukan pendeta. Seperti zaman sekarang, enak aja pendeta yang narik, pendeta masuk rekening pendeta. Bukan. Itu yang narik adalah, yang memungut adalah suku Lewi. Karena oleh Tuhan diberikan 100% seluruh persepuluhan bangsa Israel kepada suku Lewi yang penata layanan. Yang tidak bisa jadi pendeta atau imam. Sedangkan Imam Harun dan anak-anaknya ditempatkan di tempat yang terhormat oleh Tuhan, mewakili nama Tuhan, menerima persembahan persepuluhan dari suku Lewi. 10% dari total persepuluhan tadi diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Imam Harun. Jadi kalau ada pendeta di TikTok tadi, bangga. Sejak saya kecil. Nah, itu tadi salah. Saudara. Dia kan pendeta mestinya. Iya. Pendeta itu menerima 10% dari persepuluhan. Bukan Anda bangga mempersembahkan persepuluhan itu bukan. Ya. Karena Anda ditempatkan di tempat yang terhormat, yaitu mewakili nama Tuhan. Bapak Ibu, kemudian lanjut ya. Ada satu ayat firman Tuhan di Ulangan 18 ayat 18. Ya. Ayat ini ramai diperbincangkan di YouTube. Kita akan baca ya. Ayat ini diklaim oleh saudara sepupu kita bahwa ini menubuatkan nabi mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini diklaim oleh saudara sepupu kita bahwa itu menubuatkan nabi mereka. Nah, Bapak Ibu, saya berharap para pendeta, penerima, dan penikmat persepuluhan itu tidak memiliki standar ganda. Ya, dengan ayat ini tadi, Ulangan 18 ayat 18, para pendeta Kristen, para apologet Kristen itu menolak tafsir yang salah. Ya, mereka berkata, "Loh, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka." Ini kan Tuhan bilang kepada bangsa Israel lewat Musa. Lah, bangsa Israel itu akan dibangkitkan lagi seorang nabi yang seperti Musa, berasal dari bangsa mereka, saudara mereka. Berarti nabi itu pasti bangsa Israel, bukan bangsa yang lain. Sedangkan nabi dari saudara sepupu kita
bukan dari bangsa Israel. Oleh karena itu, kita menolak. Tuhan ngomong dengan orang Yahudi, dengan orang Israel, dan Nabi itu pasti bangsa Israel, bangsa Yahudi yang sama seperti Musa, berasal dari saudaranya orang Israel sendiri, bukan dari bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu, demi Ulangan 18:18, Anda pasti sepakat. Nah, untuk itu saya ingin, Anda tidak punya standar ganda. Tuhan berfirman tentang persepuluhan untuk siapa? Untuk suku Lewi. Bagaimana Anda bisa mengakui bahwa Anda adalah suku Lewi? Sedangkan saya orang Cina, suku Hokkien, begitu loh. Saya tidak boleh klaim bahwa saya suku Lewi karena suku itu tidak bisa berubah, begitu. Bagaimana mungkin Anda yang Cina sama-sama saya, Anda yang lahir dari keturunan Ambon, dari Batak, dari Jawa, dari Bali, kemudian sama-sama klaim bahwa kalian adalah suku Lewi. Pasti tidak boleh seperti itu. Pakailah standar yang dipakai oleh para apologet kita untuk meluruskan tafsir dari saudara sepupu kita tentang Ulangan 18 ayat 18 yang keliru. Bapak Ibu, kemudian kita lihat ya. Firman Tuhan tentang persepuluhan kan untuk bangsa Israel, ya. Di perjanjian lama itu bukan untuk kita, ya, bukan untuk kita. Mengapa? Karena persepuluhan itu kaitannya banyak, ya. Kaitannya banyak. Salah satunya terkait dengan negeri Kanaan yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk diberikan kepada anak cucu cicit keturunannya. Bapak Ibu, saya akan buktikan. Ulangan pasal 26 ya, ayat 1 dan ayat kedua. Judul bacaannya mempersembahkan hasil pertama. Saudara, sebelum Anda melakukan persepuluhan, sebelum bangsa Israel di zaman Musa, saya cerita Alkitab ini bukan sekarang, tetapi kejadian untuk pada masa Musa. Mereka mempersembahkan persepuluhan, pasti akan diawali dengan persembahan buah sulung. Nah, judulnya mempersembahkan hasil pertama. Ayat 1 dan 2 dari Ulangan 26 bunyinya demikian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bapak Ibu, artinya apa? Ya, itu disebutkan apabila engkau telah masuk. Nah, itu berarti bicara tentang waktu. Kalau bangsa Israel sudah masuk ke negeri Kanaan, kemudian negeri Kanaan ini sudah menjadi milikmu, kamu diam dengan aman, kemudian kamu bercocok tanam, tanah Kanaan menghasilkan buah, maka pada waktu itulah kamu mulai ya mempersembahkan hasil pertama, baru kemudian persepuluhan. Artinya apa? Artinya selama bangsa Israel itu belum masuk ke Kanaan, belum nyebrang sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua, mereka belum pernah mempersembahkan buah sulung dan persepuluhan. Belum pernah. Sebab mereka masih dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun penuh makan mana dari surga. Mereka belum berpenghasilan. Mereka selalu pindah-pindah
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lewat tiang awan dan tiang api. Mereka pindah-pindah terus. Nah, Bapak Ibu, ayat 12 dan 13 dari Ulangan 26, judul bacaannya persembahan persepuluhan. Berarti hasil pertama lebih dulu baru persepuluhan. Tetapi di sini disebutkan, kamu bawa hasil pertama itu taruh dalam bakul. Artinya sedikit sekali. Bukan seluruh gajimu, seluruh penghasilanmu Januari, setor Februari, bukan itu. Tetapi Anda pilihkan yang terbaik ya untuk diberikan kepada imam ya sebagai wakil Tuhan, hasil yang terbaik dari hasil pertamamu. Nah, sekarang yang persepuluhan ya, ayat 12 dan 13. Ulangan 26, 12, 13, persembahan persepuluhan, demikian bunyinya. Apabila dalam tahun yang ketiga Tuhan persembahkan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Bapak Ibu, berarti apa? Persepuluhan difokuskan oleh Tuhan untuk urusan perut. Bukan cuma suku Lewi, tetapi ada janda, ada orang asing, ada anak yatim. Ya, supaya apa? Mereka dapat makan dengan kenyang. Mereka bisa dipelihara oleh Tuhan. Jadi salah kalau banyak jemaat bertanya, ya, kalau tidak ada persepuluhan, gaji pekerja untuk bagaimana, biaya operasional bagaimana dan lain sebagainya, pendeta makan dari apa dan lain sebagainya. Keterangan saya tadi cukup ya, bahwa pendeta atau Imam Harun diberi oleh penata layanan 10% dari persepuluhan yang dikumpulkan dari jemaat dari bangsa Israel. Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi ya, berarti ini terkait dengan tanah Kanaan. Mengapa seperti itu? Saya buktikan lewat ayat Alkitab yang lain ya, lewat ayat Alkitab yang lain. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Judulnya menyeberangi Sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kau ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus
Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan, itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tengah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah kering, sampai bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, bangsa Israel baru masuk ke negeri yang dijanjikan itu setelah nyebrang sungai Yordan. Tetapi mereka tetap harus melawan bangsa-bangsa yang ada di sana. Tuhan yang menyertai, memberkati mereka dan menyerahkan bangsa-bangsa itu ke tangan Yosua dan bangsa Israel. Hingga mereka menduduki negeri yang dijanjikan dengan aman. Nah, setelah mereka mengusahakan, yaitu di Yosua pasal 5 ayat 11 sampai 12. Setelah mereka masuk menduduki negeri itu, mereka mulai bekerja, bercocok tanam. Yang terjadi adalah ini. Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, inilah bukti saya bahwa persepuluhan itu terkait dengan bangsa Israel, dengan suku Lewi, ya. Kemudian terkait dengan negeri Kanaan, ya. Mengapa? Karena mereka diperintahkan untuk mempersembahkan persembahan buah sulung dan persepuluhan setelah negeri Kanaan tadi diduduki dengan aman, kemudian menghasilkan buah. Mereka mempersembahkan. Dan terkait dengan mana, mana dari surga berhenti. Kita lihat sekarang Keluaran pasal 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, 40 tahun ya setelah negeri Kanaan memberikan hasil, mereka makan dari hasil negeri tanah Kanaan, mana itu berhenti. Berarti terkait dengan bangsa Israel, khususnya suku Lewi, ya. Terus kemudian terkait dengan negeri Kanaan, ya, terkait dengan mana, ya, pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun. Sehingga jika saya ditanya, apakah sekarang harus mempersembahkan persepuluhan? Saya bilang, jangan kepo. Satu, Anda bukan suku Lewi. Anda bukan yang menerima janji negeri Kanaan, ya. Anda tidak pernah dipelihara oleh Tuhan dengan mana, ya. Ini hanya untuk suku Lewi.
jangan punya standar ganda. Jangan pakai standar ganda. Ingat Ulangan 18:18 yang Anda setujui untuk meluruskan tafsir yang keliru dari saudara kita sepupu. Ya, Bapak Ibu, jelas ini untuk bangsa Israel. Ya sudah, untuk Israel, bukan untuk saya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita juga akan melihat ya yang namanya persembahan buah sulung tadi. Yang pertama tadi kan Anda sudah lihat bahwa itu hanya satu bakul ya, bukan seluruh gajimu, seluruh hasilmu Januari, bonusmu disetorkan di Februari, bukan itu. Ya, tadi di Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Sekarang saya tambahkan ya. Imamat 23, Imamat 23 untuk meyakinkan saja. Ayat 9 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas, tidak banyak, tetapi yang terbaik. Hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam, pendeta, itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkan kanpe, mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Nah, Bapak Ibu, pahami Alkitab agar tidak tertipu, ya. Agar Anda mengerti tentang kebenaran. Yesus Kristus dan para rasulnya ya memberikan teladan hidup yang sangat-sangat sederhana. Jelas dengan adanya persepuluhan ada banyak pendeta, khususnya penerima dan penikmat persepuluhan bersama keluarganya yang telah menunjukkan hidup sangat mewah ya sebagai orang yang sangat kaya. Telah gagal mereka meneladani Kristus dan para rasulnya yang berkata demikian. Matius pasal 8 ayat 20. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-20. Tuhan Yesus bersabda demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu harus ingat, hamba tidak lebih daripada tuannya. Pendeta-pendeta, penerima, dan penikmat persepuluhan bersama keluarganya telah melebihi sang tuannya, yaitu Yesus Kristus. Renungkan baik-baik, baik engkau sebagai pelaku atau engkau sebagai jemaat. Kemudian Rasul Paulus menyampaikan pesan. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mohon maaf bicara, jika Anda mengamati, bukankah terlalu banyak
para pendeta, penerima, dan penikmat persepuluhan ini jatuh di dalam dosa. Yang pertama seksual. Yang kemudian yang kedua narkoba. Atau hidup anak-anaknya terjerat dalam narkoba, terjerat dalam hukum, terjerat di dalam dosa seksual, kemudian rumah tangganya terjadi perceraian dan lain sebagainya. Saya tidak menghakimi, tetapi saya hanya ingin mengingatkan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Jika engkau adalah orang yang taat, tentunya engkau akan memeriksa kembali isi Alkitab yang akan Anda cocokkan dengan keputusan Anda menjalankan firman di dalam hidupmu sehari-hari. Bapak Ibu, lanjutkan mengikuti video saya yang kedua dari seri yang sama, yang berjudul Tafsir yang Benar dari Maleakhi 3 ayat 10. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengutuk bangsa Israel dan para imam melalui Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Jika video singkat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati, saya memohon, bagikan kepada keluarga yang lain, saudara yang lain, sahabat yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.